ya tak ijazahi. Nek tukang gelut cekelen idza batostum jabarin. Nek bojone minggat cekelen innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim alla ta'alu alayya wa atuni muslimin. Jenengan senengane bedil raketang saayat duwe wa ma romaita id romaita walakinallaha roma. Sing bojone cerewet wacanen ayat summum bukmun umyum faum la yarji'un. Lah dene kok sampean kok meng pengin sak huruf tok ya gak apa-apa. Nek diundang kancane jawaben nun. Aku ya sak huruf lho. Gak kuatmu pokoke ojo lali cekelen ayate Gusti Allah. Wa kutubihi wal yaumil akhir lan sampean kudu percaya nek sesuk ngono kiamat. Soalnya donya niki ana akhire, jeruk ana bosoke, untu ana protole, dengkul ana linune, klopo ana cebloke. Jadi donya iki ana akhire jenenge kiamat. Cuman ana sing seneng bakas kiamat, ana sing ora. Kaya Hizbut Tahrir iku seneng bakas kiamat, meden-medeni wong. Tari Jumat bulan Ramadan tanggal 15 ngene ana asteroid nabrak bumi, wedi kabeh. Akhire dodolan. Kebun didol, omah didol dipasrahno panitia hari kiamat tiba gak sida. Nah, ana nek wong nek kiai-kiai jarang bakas kiamat. Sebab napa kiamat kok ora perlu dibahas temen-temen. Soalnya kiamat iku bareng dadi blung ngono ae mati. Ora kok kaya giliran listrik ngono dibahas lah. Lha kiamat. Nah terus wonten meneh sampean iki wong iman niku melu nabi niku sing nomor 6. Duwe keyakinan napa? Wabil qadri khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Elek apik iku saka Gusti Allah. Contoh ini sampean kudu yakin ya. Sampean ngerti-ngerti selawatan awake kesel kabeh ya kaya gak enak kabeh awak kok gak enak kesel kabeh. Tapi sampean kudu yakin kesel ya awak dhewe iku dinteni karo tukang pijat. Dadi sing arep-arep wong kesel iku ya oke. Bakul geliga ya arep-arep wong kesel. Tukang pijat ya arep-arep wong kesel. Sampean kok bane kempes ning dalan arep melu mafia selawat, alhamdulillah nyenengno tukang tambal ban. Ngono ngene. Sampean kok dilalah kok ndek bojo arep anak ra iso metu ngono. Iku ya dinteni karo dokter sesar. Aman mencret dinteni bakulin terus stop. Aman cokoti nyamuk dinteni karo bakul cap kingkong. Lha dadi donya iku iso nonton. Sampeyan rondo dinteni dudo. Aman dudo dinteni rondo. Aman ayu dinteni Gusali. Lu ora rek. Lah iki donya tadi donya iku sententenan lho tadi kok aja kuwatir iku. Lah iku mau pendereke Kanjeng Nabi niku 6 iku sampean cekel. Terus 5 jenenge Islam. Anta syahada alla ilaha illallah anna Muhammadur Rasulullah. Sampean maca syahadat ayo bareng-bareng. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wis sampean wis Islam. Dene kok dikafir-kafirno ya syahadat maneh ngono kok angel. Mulane nek wong ngono saiki bid'ah iki musyrik, ya syahadat maneh ngono kok angel. Ya syahadat. Wa tuqimus sholata lan jumenengaken salat. Sampean masuk ngene sampean sembayang aja kok terus gak sembayang ya. Mulai kok sembayang, sampean milih arep anu dadi grup tahunan ya apa grup mingguan ya Jumatan apa grup tengah dinanan ya duhur tok. Pokoke sing penting sampean sembayang aja ditinggal salat. Aku ora ngomong sing nomor 3 ora tak omongno wong sampean kira-kira ora patek ndek dhuwit. Atuh tias zakata ya sampean kira-kira urung wayahe bayar zakat. Mustahik kabeh gitu. Fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh kiainya, oleh Ghazali. Fakir miskin dan mafia sholawat diopeni karo Pak Giri. Watasuma Ramadhana lan poso wulan
Ramadan monggo poso ra ketang poso kendang, ngarep guri tengahe bolong. Utawa nek ra kuat ya bedukan. Oh, model mafia sholawat yang ini ya bedukan biasanya. Syukur sedina, pokoknya poso ya, aja gak poso. Lah kelengkapannya ya tarweh, syukur tarweh 20 3 witir. Dene gak kuat ya 8, dene gak kuat ya poso lho ngono. Lha iku. Ora kuat poso ya sing penting anggere bulan Ramadan nyenengno bakul mercon, ngono merconan ngono. Ya nek gak kuat ngono ya bengi gugah wong sahur pokoke melu ngramekno wulan Ramadan. Rokrik dene kok ora tangi-tangi dibengoki sahur ora sahur sakarepmu. Sahur gak sahur sakarepmu wae sampeyan Ramadan aja meneng niku soalé ade wong Islam. Nah kaping 5 wa tahujjal baiti man istata'a ilaihi sabila, tak dongakno kabeh iso tindak haji ziarah Kanjeng Nabi. Lha niku dadi sampeyan nang dundi Rasulullah Muhammad. Nah, Rasulullah Muhammad itu sampe nek melu iku duwe ciri 6 karo 5. Dadi sesuk nek petuk Nabi ku ketok iku matu to gak kok gak sembayang ya gak wudu gak apa lagi cirine apa ngono. Kaya ngene iki sampean cirine mafia sholawat mesti nggo kalung gambar Ghazali iku nggo weden demit iku. Dadi Ghazali ini demit ae wedi nek kalung niku. Nek gak nek ngelu ya gek kerokan ya kena. Dadi ki tasbih apa pentole ya gede lho ngono. Karena nak cirine to, semua menungso sampean pendereke napa mafia sholawat itu berarti genderane ya gambar Ghazali ngono kae. Oh, Muhammad merah putih. Jos ngono kae. Ana cirine, engko nek pendereke apa Habib Syekh ya putih-putih klambine. Ya Hanana, ya Hanana, ya Hanana, ya Hanana. Ya Hanana Nabi Muhammad Zalikal fadlu min Allah. Gok ya Hanana Habib Syekh biasanya ono identitasnya. Nek Ghazali ya segala yang ada dalam hidupmu jos nek Ghazali. Berarti ono identitasnya dhewe. Lah melu nabi identitasnya wow. Ngono nek Oi Iwan Fals ya mesti kenal lagu namaku Bento rumah listrik ngono. Nek fans Monata ya biarlah semua berlalu hafal kabeh lho gitu. Hadapi seperti apa adanya akan mekar ngene kae ya. Lho, ana cirine dhewe. Penggemar wayang, Pak Mantap. Ngono ae. Lha dadi ana cirine dhewe. Lah sampe nek melu Kanjeng Nabi kuwi mau kudu ana cirine. Mulane nek iso. Mafia sholawat iku ya. Aja ana simbole 3. Nek iso ya. Ketunan, kelambinan takwa, sarungan. Nek iso telu-telune ngguwen. Dene nek gak iso ya katokan, celana jin suwek-suwek gak apa-apa, klambi takwa, gundulan. Tapi nek gak iso ya sing penting kuplukan, klambine ireng gambar tengkorak ya gak apa-apa. Ngono nek aja ditulisi tengkorak terus Ghazali ngono ya aja. Ya tengkorak gak apa-apa tapi ana kupluke. Dadi nek iso mafia sholawat iki masih ketune wabang ngono ngguwen rek. Jadi ana cirine oh iki santrine mafia sholawat ngono. Ora kuat sarungan ana santri. Kula tahu soalnya tahu ngangkut santri mafia sholawat itu ning Pati. Tak jak numpak. Masya Allah, sewarungan sepatunan. Kelambine wireng suwek ngono, ketune abang. Ambune kayak 5 dina wis gadus. Terus tak takoni lho, madusmu ning ndi? Ning terminal Gus. Iya. Oh ternyata ya ono bedane. Cah pang karo mafia sholawat ya ono bedane. Keturan sembayang.
Awan Allah. Dadak ini sembayangnya. Alhamdulillah kita ini masih punya pelajaran dari pelajaran yang paling tua yang diberikan Allah kepada manusia. Jadi bulan puasa ini adalah pelajaran lama yang selalu diajarkan kepada manusia. Makanya Allah menyatakan dalam firman-Nya, kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, seperti orang dulu aku wajibkan puasa. Jadi yang puasa itu bukan cuma generasi kita, orang dulu juga disuruh puasa. Nabi Adam puasa dikenal dengan nama Ayyamul Bid sama Ayyamus Sud, hari terang, tanggal 13, 14, 15 rembulan, 27, 28, 29 rembulan. Nabi Idris diajari puasa, tapi tidak bernyawa makanannya, mutih kalau orang sekarang. Nabi Nuh motong kayu sampai membuat kayu dalam keadaan puasa. Nabi Ibrahim puasa. Nabi Musa naik ke Gunung Tursina puasa. Nabi Dawud sehari puasa, sehari tidak. Nabi Isa puasa. Nabi Muhammad dan umatnya juga disuruh puasa. Makanya karena puasa ini peribadatan kuno, kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, maka hampir seluruh manusia mengenal puasa. Dan puasa ini ternyata tidak cuma orang Islam yang menjalankan. Jadi puasa ini ternyata karena puasa ini peribadatan lama, maka tidak cuma umat Islam yang puasa. Agama kuno namanya Zoroaster, punya Tuhan dua, Ahriman sama Ahura Mazda. Nabinya namanya Zarathustra, ajarannya nihilisme, itu juga puasa. Tuhan terang Ahriman ini kalau kelahi sama Tuhan gelap, kalau Tuhan terang itu menang, maka terjadi gerhana bulan. Orang Zoroaster puasa 3 bulan. Kalau Tuhan terang yang kalah, gerhana matahari, puasa 3 bulan. Nah, orang Zoroaster ini punah karena terus agamanya berubah menjadi penyembah api yang di dalam Al-Quran dikenal dengan nama Majus atau Majusi, menyembah api. Orang Majusi juga punah karena Raja Majusi yang terakhir yang namanya Rustum masuk Islam karena diislamkan sama Sayyidina Ali, ngambil menantu Sayyidina Husain. Karena orang Majusi masuk Islam, maka tidak lagi menyembah api, tapi orang Majusi menaruh api di bangunan tinggi namanya Manaro. Begitu masuk Islam, apinya dibuang, Manaronya ditaruh di depan masjid. Akhirnya masjid Persia punya Manaro, dan seluruh kaum muslimin melihat Manaro di depan masjid itu bagus, maka kaum muslimin berlomba-lomba bikin Manaro yang akhirnya sampai di Indonesia bernama Menara. Itu sumbangan dari orang Majus, dari Majusi. Nah, orang Hindu juga diajarkan puasa, namanya upawasa. Upawasa itu nggak makan, nggak minum, nggak menyentuh perempuan. Untuk apa? Jalan menuju moksa. Karena yang terbaik dari Hindu adalah mati tanpa material, hilang raga, hilang sukma, namanya moksa. Agar bisa moksa, ibadah terakhir setelah Upanishad, setelah kabumian adalah upawasa. Nggak makan, nggak minum, dan nggak menyentuh perempuan. Nanti hilang secara material. Makanya ketika Islam datang mengajarkan Syahrusyam, nggak makan, nggak minum, nggak menyentuh perempuan, kok mirip seperti upawasa, maka orang Indonesia menyebutnya bulan puasa. Itu istilahnya. Orang Yahudi, orang Buddha juga diajari puasa. Kalau pengen mendapatkan penyempurnaan 8 jalan menuju nirwana, harus puasa di bawah pohon bodhi dengan pakai kain selempang, dalemannya tanpa jahitan.
Orang Yahudi puasa, kalau peringatan Yom Kippur juga puasa. Orang Nasrani kalau Jumat Agung sebelum Paskah juga diajarkan puasa. Jadi puasa ini adalah milik semua agama, cuman caranya berbeda. Jadi makanya kalau kemudian halal bihalal ini mempertemukan seluruh umat beragama yang berbeda, pasti nyambung karena urusannya dengan puasa. Nah ini lintas agama juga, loh ya nyambung kalau dalam urusan puasa karena semua agama mengenal puasa. Ini puasa, makanya puasa itu saking terkenalnya variasinya paling banyak. Di Indonesia ada puasa makan daun tok namanya ngidang, ada puasa makan umbi-umbian namanya ngerowot, ada puasa tanpa nyawa namanya mutih, ada puasa tidak kenyentuh matahari namanya pati geni, ada puasa diem namanya bisu, ada puasa gandul di pohon namanya ngampret atau ngalong, ada puasa jalan terus ngedan, itu puasa. Jadi variasinya paling banyak dan sejarah-sejarah besar dilewati dengan puasa. Sejarah tertulisnya Weda, sejarah tertulisnya Tripitaka, sejarah turunnya Al-Quran itu sejarahnya orang puasa. Sang Buddha Gautama tukang tirakat, Walmiki tukang tirakat, Rasulullah juga tukang tirakat. Makanya Quran turun setelah Rasulullah naik turun Gua Hira selama 15 tahun. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani Ma'rifatullah setelah 25 tahun puasa di padang pasir dibimbing Syekh Mubarak Al-Madzumi. Sunan Kalijaga menjadi wali setelah puasa 3 tahun. Baca ya Hayyu ya Qayyum walaupun keliru ya kayuku ya kayumu. Ya Saridin jadi wali setelah puasa 3 tahun, baca Allahu Akbar walaupun keliru lawa bubar. Jadi sejarah besarnya ini orang puasa. Mbah Manap Lirboyo pengen mendirikan pondok pesantren Lirboyo, puasa ngerowot 56 tahun, makan uwi sampai akhirnya uwinya hilang karena dimakan genderuwo. Akhirnya sama Mbah Manap uwinya diganti gadung, akhirnya genderuwonya makan gadung. Begitu genderuwo makan gadung jam 12 malam genderuwonya mabuk. Anak makan itu pondok Lirboyo ambruk, maka dikasih minum minyak jarak. Nah akhirnya genderuwonya sadar terus punya tugas nyantri, santri sebagai tukang ngisi jeding, nyenggot namanya. Makanya Lirboyo itu dulu kalau malam suka ada kriat-kriut itu genderuwo nyenggot. Nah sekarang genderuwonya pensiun karena Lirboyo sudah punya sanyo. Mbah Hasyim Asy'ari mendirikan NU, puasa 3 tahun dari hulu sungai Brantas sampai hilir baca surat Kahfi, terus tiap malam nggak pernah tidur ngatamkan surat At-Taubah 41 kali, surat Kahfi 41 kali dalam 2 rakaat sholat hajat. Makanya kalau NU jadi gede ya nggak masalah, wong tirakatnya besar, maka penumpang NU itu macam-macam. Yang sholatnya rajin ya numpang, yang setahun sekali ya numpang, kadang Bandar Dadu ya numpang. Itu NU apa aja numpang. Makanya tapi karena kendaraan besar jalannya pelan, nggak bisa was-wes gitu. Makanya NU sering disalib kendaraan kecil-kecil, wes gitu, tapi penumpangnya kecil. Yang naik yang cingkrang tok gitu. Yang naik yang jenggoten tok, yang nggak jenggoten nggak boleh naik. Tapi karena larinya cepet was-wes sering nabrak, dikit-dikit tabrakan bruk, nabrak sapi, bruk, nabrak apa gitu. Lah NU biasa. Ya, Ki Gede Pemanahan ketika pengen membangun alas mentau disuruh puasa 20 tahun sama Sunan Kalijaga. Akhirnya puasa di Bang Lampir Gunung Kidul, pantat bekas puasanya sampai batunya dekok. Punya anak Danang Sutawijaya mbubak alas mentau mendirikan Mataram 1875,
1758 dipecah oleh Belanda jadi Jogja sama Solo jadi Giyanti. Akhirnya Jogja jadi Amangkubuanan Pakualaman, Solo Mangkunegaran Kasunanan. Ki Ageng Pengging pengen punya anak jadi raja, puasa 7 tahun, lahir Joko Tingkir. Gitu. Nah calon Raja Mataram nggak mau jadi raja, namanya Bagus Harun, karena pengen melahirkan anak jadi raja tapi alim. Maka Bagus Harun keluar dari kerajaan, puasa di daerah Pagotan Ponorogo, belakang pabrik gula, Tirakan di samping sumur. Sumur yang dipuasani naik airnya 7 meter pas 27 Ramadan. Oh aku untuk Lailatul Qadar. Karena sumur yang menghasilkan Lailatul Qadar, maka sumurnya disebut sumur Sewu Wulan. Orang sekarang menyebutnya Sewulan, maka kampungnya dikenal dengan kampung Sewulan. Raden Bagus Harun punya anak, ganasnya luar biasa, perempuan, fatayat. Nggak ada yang berani nikahi dia saking kerasnya, sampai dikenal dengan nama Nyi Ageng Alap. Nggak ada yang berani nikah, dinikahi Raden Santri, punya anak Mbah Maktum, lahir punya anak Mbah Maklum, Mbah Tafsiran, ada Mbah Kolyub, ada Mbah Ilyas, nikah punya anak Mbah Nafiqoh, dinikah sama Kiai Hashim Asy'ari, nikah sama Nyai lahir Kiai Wahid Hashim, nikah sama Nyai Solihah binti Bisri Sansuri, lahir anak Abdurrahman Wahid, seorang presiden Indonesia walaupun 2 tahun. Nah ini tirakat semua mboknya itu dulu. Di Jogja ada orang nggak terlalu pinter namanya Sukirah, pengen punya anak jadi raja, padahal bukan keturunan raja. Tetangganya cuma bilang paling kamu nanti jadi rajanya ketoprak anakmu. Tapi nekat puasa Bu Sukirah 9 bulan, pengen punya anak jadi raja. Ya Allah, ya Allah. Keluar anaknya laki-laki jemblok keriting, dikasih nama Soeharto, jadi presiden 32 tahun. Loh itu makanya dulu orang itu kalau punya hajat besar senjatanya puasa. Laki-laki mencintai perempuan paling cantik sak fatayat kok ditolak, puasa kalau laki-laki dulu. Iya, masuk masjid baca ya Rahmanu ya Rahim 7 hari 7 malam I love you. Kalau nggak percaya dibalik, perempuan mencintai laki-laki paling ganteng, puasa baca ya Rahmanu ya Rahim. Kalau nggak santri cari pohon besar, bacanya Sunan Mata Kaji Hajiku Jaran goyang tak goyang ya I love you. Loh itu puasa. Jadi puasa itu menghasilkan energi yang aneh. Orang pengen kuat puasa baca la haula wala quwata illa billah, tapi juga bisa kuat baca Sunan Mata Kaji Hajiku Bandung Bondo puasa. Pengen kaya puasa bisa ya Fatahu ya Rozak sholat duha. Kalau nggak mau ya Fatahu ya Rozak puasa di Gunung Kawi, pulang ya kaya. Nggak puasa. Loh makanya puasa ini punya energi yang universal. Tidak perlu Islam, tidak perlu baik seperti yang dinyatakan oleh Yai Said. Hikmah itu tidak pandang bulu. Dan puasa itu mampu melahirkan hikmah tersendiri. Dukun santet kalau puasanya kuat, santetnya juga teksek. Dia. Makanya ini puasa. Dulu nenek moyang kita hobinya puasa. Dan yang ngerti puasa bukan cuma manusia. Ayam juga ngerti puasa. Ayam itu kalau mau neteskan telurnya puasa 21 hari. Telurnya netes. Ulat kalau mau terbang jadi kupu-kupu puasa, jadi kepompong, nanti terbang jadi kupu-kupu. Ular kalau mau ganti kulit puasa 41 hari. Mudah-mudahan puasa kita seperti puasa ulet, habis puasa terbang jadi kupu-kupu. Jangan kayak puasanya ular, habis keluar ular lagi. Habis ganti kulit ular lagi. Nenek moyang kita kuat-kuat dulu. Iya kuat-kuat. Bisanya cuman semelai Rahman Rahim, tapi sakit gigi sembuh. Dukun bayi senjatanya cuman kuoto, tapi tirakatnya kuat, bus gitu keluar. Makanya nenek moyang kita nggak ada takutnya. Dan puasa ini bisa pakai apa saja. Santet pakai puasa ya kuat. Bahkan cari nomor pun pakai puasa juga tembus.
Nah, ini puasa. SDSB, makanya nenek moyang kita ketemu singa, oh gitu singanya, kita cuman lah kalau ke singanya pergi, sakit gigi sembuh. Begitu sekarang orang takut puasa, bismillahirrahmanirrahim basin tok. Lah ya makanya dulu orang tidak pernah takut apapun. Bambu runcing sama tentara nggak takut. Sekarang jangankan sama tentara Belanda, jangankan sama singa, orang sekarang sama melinjo takut. Monggo melinjo dan kenapa? Asam urat. Orang sekarang penakut. Orang ayam itu makanan manusia, begitu ayamnya pilek, manusianya ketularan. Lu burung. Lah ya, orang sekarang ketemu santan takut. Enggak. Kolesterol. Manusia jadi penakut karena punya senjata dari Allah nggak pernah dipakai. Dengar puasa, puasa lagi. Akhirnya remuk tubuh manusia modern, rentan sekali manusia modern ini. Akhirnya kalau sudah rentan pasrah sama dokter, masuk rumah sakit. Begitu masuk rumah sakit, dokternya nggak lupa, kamu tak operasi tapi puasa dulu ya. Nah ya dokter mau nangani dengan cara puasa. Loh, makanya kita ini diajarkan puasa. Makanya enak ibu-ibu itu sekarang, walaupun nggak puasa full, ada puasa enteng-entengan sekarang. Jadi tidak cuma people power yang enteng-entengan, puasa pun ada enteng-entengan, namanya diet. Nah diet kalau keterusan dead. Loh, ini pelajaran dari Allah. Kenapa kita takut? Lu makanya begitu kita ini puasa udah nggak kenal masalah. Lu makanya kekuatan hebat itu muncul dari orang yang bisa puasa. Tapi puasa kita ini beda dengan puasa kesaktian. La'allakum tattaqun. Nah, apa sih la'allakum tattaqun? Agar kita menjadi orang bertakwa. Takwa itu apa? Menghadapkan wajah kemanapun merasa melihat Allah. Allah. Kenapa kita bisa merasa melihat Allah? Dengan puasa. Karena dengan puasa ego kita tuh turun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Santri 017. Di sini saya mengajak Anda semua untuk menyelami kembali pengajian Gus Muwafiq yang penuh makna. Video ini tidak hanya menampilkan potongan ceramah beliau, tapi juga saya lengkapi dengan analisis dan pandangan pribadi. Ini adalah bentuk apresiasi dan upaya saya untuk menggali hikmah yang lebih dalam. Harus diakui, ceramah Gus Muwafiq selalu punya daya tarik. Selain ilmu yang beliau sampaikan, gaya bahasa yang sederhana dan humornya membuat kita betah. Menurut saya, humor adalah alat dakwah yang paling cerdas. Beliau mampu membuat ajaran Islam yang kadang terasa berat menjadi ringan, mudah dicerna, dan langsung menyentuh hati. Mari kita bedah lebih dalam bagaimana humor ini menjadi jembatan ilmu beliau. Ada beberapa poin penting dari pengajian Gus Muwafiq yang sangat berkesan bagi saya. Pertama, saya kagum melihat bagaimana beliau menghubungkan ajaran agama dengan realitas hidup sehari-hari. Beliau tidak hanya sekadar untuk membahas dalil dari kitab, tetapi juga memberikan contoh nyata yang relevan dengan kehidupan kita, mulai dari urusan rezeki, hubungan bertetangga, hingga masalah rumah tangga. Ini membuat ilmu beliau terasa dekat dan praktis, membuktikan bahwa agama adalah solusi, bukan hanya teori. Kedua, saya sangat terkesan dengan pesan kesederhanaan yang terus beliau sampaikan. Di era serba digital yang penuh dengan pameran kekayaan, Gus Muwafiq mengingatkan bahwa kebahagiaan sejati
datang dari hati yang tenang, bukan dari seberapa banyak harta yang kita miliki. Pesan beliau, jangan terlalu sibuk mengejar dunia sampai lupa mengejar ketenangan batin, adalah tamparan halus yang mengingatkan kita bahwa kebahagiaan sejati bersemayam di dalam diri kita. Ketika saya mengamati beliau mengemas dakwahnya dengan kearifan lokal Jawa. Sebagai ulama dari tanah Jawa, beliau sering menyisipkan peribahasa atau pepatah Jawa yang penuh makna. Metode ini sangat efektif karena membuat ajaran Islam lebih mudah untuk dipahami dan mengakar dalam budaya setempat. Beliau berhasil membuktikan bahwa dakwah bisa beradaptasi dengan konteks budaya tanpa mengorbankan esensi ajaran Islam itu sendiri. Dan yang terakhir adalah peran beliau sebagai figur masyarakat yang dicintai. Gus Muwafiq bukan hanya seorang penceramah, beliau adalah sosok yang dekat dengan umatnya, penasehat, penengah masalah, dan pemimpin spiritual. Beliau berbicara bukan dari posisi yang lebih tinggi, melainkan sebagai seorang ayah, teman, atau guru yang tulus membimbing. Ini mengajarkan kita tentang pentingnya adab dan ketulusan dalam berdakwah. Pesan inti dari video pengajian Gus Muwafiq ini adalah bahwa ajaran Islam yang disampaikan dengan cara yang mudah dipahami dan membumi tidak hanya menambah pengetahuan, tapi juga membawa ketenangan dan inspirasi. Dalam pengajian itu, kita diajarkan tentang pentingnya bersabar dan ikhlas sebagai kekuatan batin untuk menjalani hidup. Kita juga diingatkan untuk lebih fokus pada introspeksi dan memperbaiki diri, alih-alih sibuk mencari kesalahan orang lain. Inti dari semua ajarannya adalah bahwa Islam adalah agama yang mudah, damai, dan menjadi solusi bagi segala masalah kehidupan. Jangan lupa berkomentar dan jangan lupa berinteraksi di channel saya. Saya selaku kreator dari Santri 017. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.